Welcome to Jajang. Halo teman-teman, balik lagi dengan aku Tio. Halo, aku Lulu. Dan hari ini kita bakalan bahas tentang Ghost Planet Gugugu 999. Oh, ini yang kedua ya. Betul Berarti banget. episode kedua kita bahas. Nah, buat teman-teman yang belum nonton, teman-teman juga bisa langsung cek ke channel kita untuk review episode 10 ya. Betul. Nah, episode ini dimulai dengan OO Mission ya. Nah, di OO Mission ini masing-masing tim itu diputuskan berdasarkan hasil voting, teman-teman. Ini tuh hasil voting dari Planet Guardian sama pendapat para master ya. Betul banget. Nah, terus pemenang akan diputuskan berdasarkan evaluasi individu, bukan tim, teman-teman. Akan dipilih satu orang dari setiap tim yang mendapat like terbanyak di video YouTube-nya nih, video OO Mission mereka, OO debut ya, Di YouTube-nya Mnet. Betul banget. Nah, benefitnya untuk pemenangnya itu untuk satu orang di masing-masing tim. Untuk tim yang membernya ada 9 orang akan mendapatkan 90.000 poin, sedangkan tim yang memiliki 8 orang itu akan mendapatkan 8.000 poin nih, teman-teman. 80.000. Maaf, 80.000. Aduh, 8.000 ya tadi saya. 80.000. Marah dong nanti dapat Iya. 8.000 ya. 80.000 dan 90.000 teman-teman. Nah, pembagian timnya itu udah kita bahas di sebelumnya ya. Teman-teman bisa lihat episode sebelumnya. Betul banget. Masuk ke tim pertama. Nah, tim pertama itu pada saat pemenang Killing Part banyak nih yang mengajukan diri. Ya, memang tim pertama kan Tuh. OP-OP semua ya, Iya. kayak rata-rata tuh berada di top 9. Kang Yang ini juga ingin mengajukan diri, tapi awalnya dia terlihat ragu-ragu karena sebagian besar di tim satu itu berada di top 9 gitu. Cuma akhirnya dia sih mencoba ya, dia akhirnya mencoba untuk mengajukan Killing Part. Nah, setelah para trainee menampilkan Killing Part tersebut, akhirnya terpilihlah Killing Part itu si Choi Yujin gitu yang melakukan Killing Part itu. Setelah melakukan pemilihan Killing Part, dilakukanlah pemilihan main vokal. Nah, main vokal yang terpilih itu adalah Kawaguchi Yurina. Lanjut ke tim 2. Nah, tim 2 ini agak berbeda sama tim pertama. Tim pertama kan banyak yang mengajukan diri ya untuk menjadi leader. Nah, tapi di tim 2 ini member-membernya agak malu-malu, jadi nggak ada yang mengajukan diri sebagai leader nih. Nah, tapi pada akhirnya Shana itu mengusulkan gimana kalau Mei aja yang jadi leader, dan member-member lain juga setuju kalau Mei yang jadi leader gitu. Nah, bukan dalam pemilihan leader doang nih, bahkan pemilihan main vokal juga di tim ini tuh mereka malu-malu untuk mengajukan diri. Jadi kayak suasana di grup itu jadi agak mendegangkan gitu loh, karena nggak ada yang inisiatif mau jadi main vokal ataupun leader ataupun lainnya gitu. Dan bahkan saat evaluasi juri juga cukup kecewa nih sama tim 2 ini gitu loh. Bahkan master itu sampai ada menyatakan kalau tim 2 ini mungkin kurang serius karena mereka tahu kalau mereka nggak bakalan lolos ke tahap berikutnya gitu loh. Jadi kayak mereka udah yang ogah-ogahan aja gitu kata master. Nah, lanjut ke tim 3. Kalau tim 2 kan suasananya menegangkan. Kalau tim 3 nih justru suasananya tuh kayak ceria dan kompak gitu. Bahkan mereka nih waktu awal pemilihan tim, mereka nih bercanda. Si Wence bercanda kalau, aduh ini timnya tim visual semua. Oh, gitu. kita kalau join kita di tim 3 ya berarti ya. Kita kalau join di tim 3. Kayak, aduh timnya tim visual semua, si Wence ngomong gitu kan. Nah, lalu pada saat pemilihan Killing Part, terpilihlah Manami yang melakukan Killing Part tersebut. Gitu. Nah, pada saat evaluasi juga mereka melakukannya dengan sangat baik nih. Bahkan master juga suka dengan ekspresi yang mereka lakukan. Jadi masing-masing member itu melakukan ekspresinya masing-masing gitu. Jadi kayak Manami kan Killing Part, tapi bukan cuma Manami doang yang melakukan Killing Part, tapi member lainnya tuh kayak kesannya seakan-akan melakukan Killing Part juga. Bahkan beberapa master tuh hampir menangis dan terharu melihat penampilan mereka, karena menurut master nih penampilan tim 3 nih sangat tersentuh. Bahkan pas sebelum tim 3 tampil, master nih kayak ragu-ragu, ini tim 3 bagus nggak ya? Kayak khawatir gitu masternya, ternyata kompak banget, oke banget penampilan mereka begitu. Nah, setelah penampilan dari 3 tim itu, mereka itu masing-masing ditunjukkan video cover OOO Mission dari Planet Guardians dari berbagai negara nih. Dan setelah itu mereka juga ada video para Planet Guardians ada membuat video semangat buat para member-member yang tersisa di Girls Planet ini nih. Dan itu sangat menyentuh. Dan paling penting ada
dari Indonesia. Wow. Kayak pas nonton tuh kayak loh bahasa Indonesia nih, mohon maaf gitu kan. Familiar banget. Oh, bahasa Indonesia. Ternyata ada Planet Guardians dari Indonesia yang mengirimkan pesan semangat ya. Harusnya kita ngikut ya. Iya, biar debut di Mnet gitu loh. Iya nggak keren sih? banget. Nah, pesan-pesan yang disampaikan ini tuh mungkin buat para member Girls Planet yang tersisa ini sangat menyentuh dan mereka tuh sampai menangis. Lanjut pada tahap eliminasi. Nah, pada tahap eliminasi ini sebelum diumumin siapa aja yang lolos, Eugene Gu ini mengumumkan terlebih dahulu pemenang OO Mission. Jadi, pemenang tim 1 ada Choi Yujin mendapatkan keuntungan 90.000, tim 2 ada Henning Bahi mendapatkan keuntungan 90.000 juga, dan tim 3 So Young Eun mendapatkan keuntungan 80.000. Nah, tapi balik lagi ya teman-teman, Mnet itu nggak menunjukkan semuanya ya. Iya, betul. Like-nya tuh ada berapa Iya, di hide. Jadi di YouTube-nya Mnet juga di hide gitu loh. Jadi kita nggak tahu. Ya benar apa enggak ya. Semoga aja benar ya. Oke. Lanjut urutan ranking. Kita umumin dari ranking 16 ke 1 ya. Oke, ranking 16 ada Hwang Sing-kyao, 15 ada Kim Bora, 14 ada Wang Che, 13 ada Henning Bahi, 12 ada Kang Yeso, 11 ada Kim Chae-hyun. Nah, Kim Chae-hyun ini untuk pertama kalinya dia nggak masuk di top 9 selama tahap eliminasi. Betul. Jadi dia, dan bahkan kontestan yang lain juga terkejut kenapa dia nggak masuk, karena selama ini untuk tahap eliminasi dia selalu masuk top 9 seperti itu. Betul. Kemudian di posisi 10 juga ada Suruchi. Nah, ini juga dia pertama kalinya nggak masuk top 9 setelah eliminasi nih, sama kayak Chaehyun ya berarti dia. Nah, berikutnya ada So Young Eun. So Young Eun ini pertama kali masuk top 9 selama eliminasi. Sebenarnya dia udah pernah masuk top 9 pas pertama banget waktu penilaian master gitu. Dan dia tuh waktu masuk top 9 kemarin dia juga gak percaya, ini gue masuk apa enggak ya. Dia bahkan nanya temannya, ini gue beneran gitu. Betul. Nah, kemudian di posisi 8 ada Fu Yaning, dan ini juga pertama kalinya dia masuk top 9 ya. Betul. Berikutnya ada Nona Kashana. Nona Kashana itu juga pertama kali masuk top 9 selama eliminasi. Sebelumnya ada pernah waktu episode 9, tapi kan bukan tahap eliminasi. Betul. Nah, yang keenam itu ada Kawaguchi Yurina, dan ini cukup shocking ya. Cukup shocking, Kawaguchi Yurina ada di posisi ke-6. Aku juga kaget sebelumnya soalnya waktu eliminasi kedua. Episode 9 sih kelima, tapi kan pas eliminasi kedua ya. Iya, terus tiba-tiba turun lagi. Iya, turun lagi, aku kayak wow, aku kaget. Terus yang kelima ada Choi Yujin. Yang keempat ada Ezaki Hikaru. Yang ketiga ada Sakamoto Mashiro. Yang kedua ada Kim Daeyeon. Nah, ini juga pertama kali masuk top 9 setelah eliminasi, dan sebenarnya udah pernah di episode 9 kemarin ya, tapi bukan eliminasi. Nah, yang pertama itu ada Sun Xiaoting. Lanjut pengumuman terakhir Kim Soo-yeon. Kim Soo-yeon ini salah satu kandidat 17 besar bersama Chen Sin-wei. Tapi yang menang itu adalah Kim Soo-yeon. Nah, tapi Sin-wei tuh sampai nangis tuh karena dia emang nggak berhasil kan masuk line up berikutnya, masuk ke tahap final gitu. Habis itu waktu disuruh Jin-gu ngomong, kan Jin-gu ada menyuruh Chen Sin-wei ngomong nih. Dia sampai nggak bisa ngomong, kayak nggak bisa speechless ya. Iya, karena saking nggak tahan sedihnya itu. Nah, kemudian untuk posisi Planet Pass di minggu ini cuma untuk 1 orang teman-teman. Jadi nggak bagi per rasio negara lagi nih, cuma 1 orang, dan yang dapat Planet Pass adalah Gwyn Maya. Oh ya, selama tahap eliminasi ini ada beberapa fakta. Yang pertama, semua trainee dari Korea berhasil lolos. Wow. Yang kedua, semua tim dari Utopia juga berhasil lolos. Dan kalau misalnya kalian bisa lihat top 9 ini banyak banget perubahannya dari eliminasi terakhir ya. Di eliminasi ketiga nih banyak banget sih perubahannya, sampai banyak yang kaget juga. Berubah semua gitu. Kaget sih, kita pas nonton juga kayak gitu. Sumpah gitu kan. Prediksi kita juga yang minggu lalu agak melenceng ya. Jadi aku juga ini nih, aku baru baca banget semalam. Aku juga baru inget banget. Jadi semalam itu ada pengumuman sementara dari Mnet. Pengumuman urutannya mau dibacain? Mau ya. Ambil catatan dulu, kagak hafal saya. Jadi semalam itu ada diumumin ternyata. Wow. Coba ya kita baca. Dan ini wah, banyak banget perubahan. Kita umumin dari ranking 18. Ada Hwang Sing-kyao. 17 ada Wang Che, 16 ada Sun Xiaoting, 15 ada Nona Kashana,
14 ada Sakamoto Mashiro, 13 ada Kawaguchi Yurina, 12 ada Ezaki Hikaru, 11 ada Kimbora, 10 ada Fuyaning, 9 ada Surichi, 8 ada Ginmaya, 7 ada Kim Suyeon, 6 ada Kang Yeso, 5 Hwening Bahyi, 4 Soyoung Eun, 3 Kim Dayon, 2 Choi Yujin, 1 Kim Chae Hyun. Banyak banget. Sun Xiaoting turun. Wow, wah itu berubahnya jauh banget. Jauh banget. Ezaki Hikaru, Sun Xiaoting, Sakamoto Mashiro, sama Kawaguchi Yurina ya. Iya. Itu turunnya lumayan sih. Ini Wow. sih emang, tapi ini votingnya baru sementara. Jadi Mnet tuh baru kasih tau tuh hari Senin dan ini voting sementara. Betul. Jadi teman-teman yang kalau mau voting masih bisa voting sekarang di aplikasi Universe. Betul. Nah, tapi teman-teman ingat voting berikutnya hanya bisa memilih satu finalis aja nih. Dan voting itu bakalan dibuka 2 kali. Voting pertama itu tanggal 15 sampai 22 Oktober. Nah, voting kedua itu dibuka di minggu depan selama siaran langsungnya ya. Dan misi berikutnya adalah completion mission berjudul Shine. Wow. Penasaran banget. Aku sih penasaran sama line up debutnya. Soalnya terakhir tuh banyak berubah banget kayak syuting tuh. Kayak gesernya tuh gampang banget, kayak geser gitu kayak. Wow. Kita lanjut aja ke prediksi top 9. Tapi prediksi top 9 kali ini berbeda. Kalau kemarin kan kita urutan siapa nih line up debutnya. Betul. Nah, kalau ini kita nyide doang sih, Iya, kayak memberikan posisi gitu ya. Betul. Ada leader, vokal, dancer, rapper, center, dan visual. Gitu. Yang pertama leader ada Dayon, Yujin, dan Mashiro. Dan ya ini memang yang mereka berpengalaman sebagai leader ya sebelumnya. Terus kemudian di posisi vokal ada Yong'an, Yurina, ada Chaehyun juga, Mashiro, Xiaoting, dan Yujin. Yang ketiga ada di bagian dancer ada Dayon dan Surichi. Terus kemudian keempat, posisi rapper ada Hikaru dan Yong'eun. Nah, untuk posisi rapper ini sebenarnya cukup minim ya di berapa 18 besar ini. Jadi kayak ini yang bisa gitu ya, kemungkinan kita bisa bingung gitu ya mau milih siapa, bingung banget. Nah, posisi center kan harusnya ada satu, tapi kita memilih beberapa. Bingung, soalnya kayak leader kan, aduh kita bingung nih siapa mau leadernya. Nah, center juga, jadi centernya ada Xiaoting, Yurina, Yujin. Adil ya. KCJ, adil. Betul, adil. Jadi salah satu dari mereka bisa menjadi center. Nah, kemudian untuk visual ada Vio dan Lulu. Jelas. Terima kasih. Wow. Setuju saya, setuju. Bagus. Canda teman-teman, canda. Bercanda. Untuk visual itu ada Xiaoting, bisa juga Yurina, Yujin, dan Chaehyun. Nah, tapi ini cuma pendapat kita aja. Pendapat aja teman-teman. Jadi kita bukan staff Mnet, kita nggak tahu siapa yang debut, kita nggak tahu posisinya bener atau enggak. Bahkan leader sama center aja kita 3, harusnya 1 tapi 3 gitu kan. Banyak pilihannya ya. Sampai bingung. Nah, teman-teman kalau mau memilih posisinya masing-masing bisa komen di bawah. Kayak teman-teman punya pendapat teman-teman masing sendiri gitu. Boleh banget kalian langsung komen di bawah nih untuk line up debut menurut kalian. Kayak leadernya siapa sih yang cocok, vokal, rapper, bisa komen di bawah pendapat kalian semua gitu. Nanti kita bacain satu-satu. Dan kita open kok teman-teman, ini kita nggak close minded yang harus ini enggak, bukan. Kita mah sebenarnya terima siapa aja ya. Betul. Gitu. Dan kita percaya kepada Mnet ya. Kita percaya sama Mnet. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman. Untuk video kali ini, apa yang kita omongkan, pendapat kita ini murni semua pendapat kita. Kita nggak ada menjatuhkan atau merendahkan pihak manapun. Karena ini memang benar-benar murni pendapat kita. Betul, kita tidak ada maksud untuk merugikan pihak manapun ya. Dan teman-teman, mungkin sampai di sini aja video kali ini. Kita bakalan tetap bahas Girls Planet final episode di minggu depan. Jangan lupa subscribe channel Jacang ini, like dan share video ini kalau kalian suka, dan nyalakan lonceng notifikasinya.